korban dari satu keluarga yang terseret ombak di pantai Tanjung Menangis, Lombok Timur ditemukan. Juga melakukan perundungan terhadap salah seorang siswa kepala sekolah di Lombok Tengah di demo puluhan siswa. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Fiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, salah satu korban dari satu keluarga yang terseret ombak di pantai Tanjung Menangis, Lombok Timur ditemukan di perairan Malu, Kabupaten Sumbawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh nelayan setempat mengapung dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban atas nama Ziad, 13 tahun, ditemukan pertama kali oleh nelayan di perairan Malu, Kabupaten Sumbawa Barat, Minggu siang. Setelah mendapat informasi, sejumlah warga dan aparat kepolisian dari Polsek Maluk mengevakuasi jasad korban menggunakan perahu nelayan ke pinggir pantai. Kemudian jasad korban dibawa ke Puskesmas Maluk sebelum dibawa ke rumah duka di Lombok Timur. Nah, secara kebetulan teman kita dari Pemuda Pancasila Ranting Maluk yang tetap siaga di tempat dan bisa mengoperasikan boot hingga kita koordinasi dengan pihak Babin Kamtipmas langsung menuju ke area tempat yang dilaporkan oleh nelayan tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor SAR Mataram, lalu Wahyu Effendi dan Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Nicholas Osman, membenarkan mayat yang ditemukan nelayan di perairan Maluk, Sumbawa Barat adalah korban yang terseret ombak di pantai Tanjung Menangis pada Jumat kemarin. Sampai hari ketiga pencarian, sudah 3 korban tewas yang berhasil ditemukan. Kini tim SAR gabungan fokus mencari satu korban lagi yang dilaporkan hilang terseret ombak di pantai Tanjung Menangis, Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan perundungan terhadap salah seorang siswa kepala sekolah di Lombok Tengah di demo puluhan siswanya. Para siswa menilai kepala sekolah berlebihan dan menjatuhkan mental siswanya. Puluhan siswa demo kepala sekolah yang diduga telah melakukan perundungan terhadap salah seorang siswanya. Aksi demo kepala sekolah ini terjadi di Sekolah Menengah Atas 1 Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Para siswa tidak terima dengan tindakan kepala sekolah yang melakukan perundungan terhadap korban di depan siswa lainnya yang menyebabkan mental korban jatuh. Menurut penuturan korban M. Faisal, Kepala SMAN 1 Praia Tengah memaksanya untuk menghafal perkalian di muka umum dengan nada yang dinilai kasar. Selain itu, Faisal merasa dipermalukan dengan mengolok-oloknya di depan teman-temannya yang lain. Hai cepetan, baca perkalian, agak muka sangar. Gitu. Cuma saya bisa diam. Terus dia pakai tangan. Nah, dia bilang, cepetan, ntar saya lanjak kamu. Oh, sempat ada kata-kata seperti itu. Pakai mic? Iya, pakai mic. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Praia Tengah membantah adanya perundungan terhadap siswanya. Ia mengklaim hal tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran dan uji mental terhadap siswa. Selain itu, ia mengaku masalah tersebut telah diselesaikan dengan keluarga korban. Tapi itu adalah proses pembelajaran buat saya. Mungkin merasa malu karena disuruh maju tidak bisa itu. Mungkin dianggap dirinya dibully. Nah, kita kan tidak pernah membuli, kita lagi menguji mental kan, menguji kemampuannya gitu. Nah, tapi tidak jadi masalah, mungkin prestasi yang berbeda. Dan kami dengan keluarganya sudah kita menyampaikan juga maksud kita, dan keluarga menerima, dan keluarga minta maaf atas mungkin cara anak itu mengirimkan informasi-informasi di media sosial dianggap merusak nama baik sekolah, juga dia minta maaf. Akibat kejadian ini, siswa yang bersangkutan sempat ingin pindah ke sekolah lain lantaran merasa malu setelah merasa dibully oleh kepala sekolah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa di Kabupaten Lombok Barat, demo puluhan warga batu layar di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat nyaris ricuh. Masa aksi menuntut penghentian kriminalisasi sejumlah pedagang di seputar Pantai Duduk. Aksi adu mulut dan saling dorong antara pendemo dengan aparat sempat terjadi di depan kantor Gubernur NTB saat pengunjuk rasa menerobos blokade aparat. Warga yang berasal dari gabungan warga dan pedagang di seputar Pantai Duduk Batu Layar, Lombok Barat menuntut penghentian kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang dipenjara akibat permasalahan lahan tanah di pantai tersebut. Selain itu, dalam aksinya warga juga meminta gubernur untuk mengambil alih permasalahan lahan yang terjadi di Batu Layar sebab Bupati Lombok Barat dianggap apatis terhadap polemik yang terjadi terhadap warga di Pantai Duduk Batu Layar. Masih ya jadi masih sepi, masih belum ada apa-apa di sana. Tahun berapa tuh, Bu? Komunikasi dari Humas terkait dengan keadaan 2004. pimpinan kita. Dulu dia jualan pakai dus, pakai tidak ada ya. Sekarang setelah pedagang ini agak bagus gitu kan ada Empat mata dengan keperluan urusan negara supaya betul-betul persoalan. Ya kalau sampai hari ini kita belum bisa menentukan kejelasan yang betul-betul jelas dari pemerintah. Artinya sampai hari ini pun masyarakat Batu Layar selalu dijanjikan untuk diselesaikan, untuk turun ke lapangan untuk mengecek daripada pal batas harus ada nama BPN yang tertulis di sana. Itu yang sampai hari ini ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat menunggu dari beberapa bulan. Dan yang perlu diketahui bahwa ini tanah ini statusnya ini tanah negara yang kemudian dialihkan untuk tanah adat. Nah, kenapa tiba-tiba hari ini muncul sertifikat hak milik pribadi? Setelah terlibat aksi saling dorong, warga akhirnya ditemui oleh Kepala Bakes Bangpol Dagri NTB, Ruslan Abdul Ghani, dan berjanji akan melakukan proses hukum untuk membatalkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh investor yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap para pedagang. Sebelumnya, 7 orang pedagang di Pantai Duduk Batu Layar dikriminalisasi sebab diduga melakukan penggeledahan di sekitar lokasi yang akan dijadikan hotel. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Forum Kades Batu Layar mendesak pemerintah daerah memperjelas status tanah negara yang diklaim oknum investor dan menuntut Pemda NTB segera mengajukan pembatalan sertifikat tanah. Desakan terkait status tanah negara yang diklaim investor mengemuka saat pertemuan Forum Kades dan mantan Kades di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Pertemuan yang diinisiasi Aliansi Pemuda dan Masyarakat Batu Layar menggugat itu menghasilkan beberapa kesepakatan terkait sengketa klaim kepemilikan tanah negara oleh oknum investor.
Ketua Forum Kades Batu Layar menyatakan mendesak Pemkab Lombok Barat dan Pemprov NTB untuk pembatalan sertifikat tanah seluas 29 are atas nama Lalu Heri Prihatin karena objeknya merupakan tanah negara dan berada di ROI atau sepadan pantai. Karena keyakinan saya bahwa itu memang belum ada pemilik, belum ada yang membuatkan sertifikat, sehingga saya berinisiatif untuk menganggarkan melalui dana yang ada di pemerintah desa waktu itu. Nah, sehingga saya berupaya melakukan penimbunan dan ada juga pendamping yang dari kabupaten yang membimbing kita bahwa ini boleh kita kerjakan. Tanggapan seperti apa dari pemerintah daerah, sikap-sikap untuk membantu warga masyarakat kita ini? Ya mungkin bisa saja dengan melakukan pembatalan untuk sertifikat. Karena tentunya kita berharap di sini ada perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Karena masing-masing di sini ada mempunyai kewenangan terkait dengan sepadan pantai. Polemik kepemilikan lahan yang merupakan tanah negara dan diklaim menjadi milik oknum investor mengemuka setelah 7 orang warga pengelola lahan dilaporkan ke Ditkrimum Polda NTB dan ditetapkan tersangka dan telah menjalani hukuman tindak pidana ringan atas dugaan penggeledahan. Namun belakangan kasus ini mendapatkan sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan dan keberpihakan kepada warga. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Warga dan anak-anak di Narmada, Lombok Barat keracunan makanan setelah mengkonsumsi nasi bungkus dari kegiatan sosialisasi KKN salah satu universitas di Pulau Lombok. Puluhan warga dan anak-anak mengalami keracunan makanan yang diduga disebabkan oleh mengkonsumsi makanan nasi bungkus di Dusun Lebah Munte, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Keracunan berawal dari penyuluhan dan penanaman tanaman obat keluarga yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa S1 Farmasi, salah satu universitas di Lombok. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa yang berjumlah sekitar 165 orang dan warga masyarakat Dusun Lebah Munte yang berjumlah 15 orang. Pada sekitar jam 10.00 WITA, panitia acara membagikan nasi bungkus yang berisikan lauk pauk berupa tempe, mie dan ayam suwir serta kue kotak. Para peserta dan warga masyarakat yang telah memakan nasi bungkus tersebut merasakan sakit perut, mual, dan panas dingin. Para peserta dan warga masyarakat tersebut selanjutnya dibawa menggunakan mobil dan sepeda motor menuju klinik Soka, Puskesmas Sedau, dan RSUD Awet Muja Narmada. Beberapa mahasiswa peserta yang keracunan yang berasal dari Lombok Tengah dibawa ke Rumah Sakit Bagul, Lombok Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat menegaskan pihaknya telah membawa sampel makanan tersebut ke BPOM Mataram, namun belum keluar hasilnya, namun semua pasien dipastikan keracunan makanan. Polres Mataram saat untuk dibawa kemudian ke Balai POM Mataram. Nah, hasilnya kita masih menunggu apa hasil pemeriksaannya. Yang jelas tim kita sudah turun ke sana untuk melihat sampel makanannya. Jadi gejala-gejalanya apa ya? Jadi gejalanya ya biasa, gejala keracunan, mual, muntah, sakit perut, tapi semua sudah dilayani dengan baik. Sudah terakhir kemarin korbannya berapa? Berapa kemarinnya ada 76 kalau salah informasi. 73 di rumah sakit Narmada, di Puskesmas Sedau, sama di beberapa klinik sekitaran lokasi. Biasanya berapa lama baru keluar karena hasil dari korban? Mudah-mudahan bisa keluar ya hasilnya, karena kan ini punyanya Badan POM. Dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan bahwa seluruh pasien mengalami keluhan mual, nyeri ulu hati, muntah, mules, dan lemas. Untuk barang bukti, sisa atau sampel makanan dan bahan makanan diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Para korban yang keracunan sudah diperbolehkan pulang dan masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, truk logistik yang mengangkut biji jagung menumpuk di Pelabuhan Gilimas, Lembar, Lombok Barat. Penumpukan kendaraan barang tersebut karena kurangnya armada penyeberangan.
Puluhan truk pengangkut logistik dan truk pengangkut biji jagung yang akan diseberangkan ke Pelabuhan Ketapang dan Merak, Surabaya menumpuk dan mengekor di areal antre masuk ke dalam kapal. Antrian panjang kendaraan ini dikhawatirkan seperti truk pengangkut sapi yang tertahan berhari-hari hingga lebih dari 1 pekan dan menjadi kerugian bagi para penumpang. Padahal jika bahan baku makanan yang mudah rusak jika terlalu lama di pelabuhan ditambah di tengah perjalanan, maka barang-barang tersebut akan rusak hingga tiba di tempat tujuan. Selain itu, penumpukan kendaraan di pelabuhan yang belum jelas mendapatkan jadwal keberangkatannya membuat biaya yang dikeluarkan menjadi bengkak dan sopir truk harus menanggung sendiri biaya operasionalnya. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban antrian agar tidak menumpuk di areal pelabuhan, Kapolsek wilayah pelabuhan terus melakukan pemantauan. Pengamanan untuk antisipasi adanya hal-hal yang terjadi seperti adanya pungli. Jadi untuk mengantisipasi itu semua dari Polsek kawasan Pelabuhan Lembar melaksanakan patroli dan pengamanan. Berapa anggota yang diturunkan? Untuk anggota yang diturunkan sejumlah 8 orang. Jadi pada saat patroli dan pengamanan itu seluruh anggota yang melaksanakan unit pada hari itu melaksanakan patroli dan pengamanan. Kendati padatnya aktivitas dan banyaknya truk yang belum diangkut, pihak Polsek KP3 Lembar tidak menemukan adanya aksi yang mengganggu keamanan, namun pihaknya mengatensi pungli yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa iNews NTB kami hadirkan kembali setelah jeda pariwara. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kami dalam iNews NTB, pemirsa, jelang keberangkatan kuota haji Lombok Tengah bertambah dari 872 orang menjadi 932 orang. Jelang keberangkatan jamaah calon haji ke Tanah Suci, jumlah kuota CJH untuk Kabupaten Lombok Tengah bertambah. Sebelumnya JCH yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci sebanyak 872 orang, namun kini bertambah menjadi 932 orang. Bertambahnya jumlah jemaah yang berangkat juga menambah jumlah kloter. Jika sebelumnya sebanyak 4 kloter, kini menjadi 5 kloter, yakni kloter 2, kloter 9, kloter 10, kloter 12 hingga kloter 13. Adapun untuk kloter pertama di Lombok Tengah, yakni kloter 2, JCH dijadwalkan akan masuk asrama haji pada 7 Juni ini dan akan berangkat pada 8 Juni 2023. Sekarang jamaah kita untuk Kabupaten Lombok Tengah ini sebanyak 932 orang jemaah. Itu terdiri dari kloter 02, 09, 10, 12, dan 13. Jadi nambah kloter kita sekarang, kloter 13. Jadi penambahan jumlah jamaah ini cukup besar. Akhirnya sekarang kita di Lombok Tengah masuk ke kloter 13 bagian jamaah kita yang penambahan. JCH yang ditemukan dalam keadaan hamil nantinya akan dipulangkan dan tidak diizinkan untuk ikut melaksanakan ibadah haji. Sementara untuk JCH dengan kondisi tidak layak karena sakit akan dirujuk ke rumah sakit dan akan berangkat jika kondisi telah sehat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 orang kakek bersaudara yang berprofesi sebagai kusir Cidomo menunaikan ibadah haji tahun ini setelah menabung belasan tahun. Dengan menabung dan menyisihkan uang hasil andong delman harian, kusir Dokar bersaudara di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, mendapatkan berkah dan rezeki yang tak terkira. Berkat keuletannya menabung sedikit demi sedikit, dirinya berhasil berangkat ke Tanah Suci bersama saudaranya untuk menunaikan ibadah haji. Aktivitas sehari-hari Kusnarto, 62 tahun, warga Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, menjadi kusir Dokar dilakoni sejak tahun 1983. Setiap hari dirinya berangkat untuk menarik dokar atau delman mengantar sejumlah penumpang. Hasil harian tarikan adong atau dokar dari Romanah dan Suryadi rata-rata berkisar antara 30 hingga 50 ribu per hari ditambah dengan menjual batu bata. Siapa sangka dari hasil menabung selama belasan tahun, kusir dokar ini berhasil mewujudkan mimpinya untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kondisi hidupnya dalam kesederhanaan dan keterbatasan pendapatan tak menghalangi niatan untuk menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Terkabulnya doa untuk berangkat berhaji tahun ini menjadi hadiah yang tak terkira bagi kakak beradik tersebut. 2010 Iya, mulai nabung ya. Aku dulu sempat memang beroperasi dari kusir Cidomo nih kan dia. Tahun pira nih kelanya? Kita kan 18
80-an. 80 sampai tahun berapa? Tahun 2000. Sampai 2000 ya. Pada kan semeton nih. Ini kemudian. Aku pada profesi ini kan. Pada. Dari bata kojok. Dari kusir ke bata. Kusir jok bata ya. Mereka tidak pernah menyangka bisa mendapatkan panggilan Allah ke Baitullah tahun ini karena mereka menemui banyak kesulitan dari kondisi badan yang tidak sehat. Karena keinginan yang kuat, dirinya hanya berusaha untuk bisa menjalani semua ritual ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih, Sembalun, Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Selain itu, legenda dan juga cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangkanya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar. Tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.